Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Rizky Suganda akan membahas mengenai nutrisi dan kesehatan otak. Yang akan kita bahas kali ini adalah seperti yang tertera ya, yaitu kita akan bahas mengenai latar belakangnya terlebih dahulu, mengenai aging, demensia, dan Alzheimer. Kemudian kita akan bahas mengenai gut-brain axis, atau di sana ada hubungan antara gut dan saluran cerna dengan juga otak. Kemudian kita akan bahas mengenai gizi-gizi spesifik yang berkaitan atau yang mempunyai impact terhadap kesehatan otak. Setelah itu kita akan bahas diet apa, tipe diet apa yang harus diaplikasikan pada older adults, pada lansia. Kemudian apa yang dapat kita lakukan? Nah, di dunia jumlah penduduk di atas usia 60 tahun itu akan semakin meningkat, akan mencapai sekitar 2 miliar di tahun 2050. Nah, diperkirakan 23% dari beban penyakit global ini muncul pada orang tua, dan gangguan mental itu dilaporkan sebagai penyebab utama disabilitas dan kesakitan, di mana demensia dan depresi ini adalah yang paling sering dari gangguan pada aging ini yang diidentifikasi oleh WHO. Nah, demensia sekarang itu diperkirakan diderita oleh sekitar 46-48 juta orang di seluruh dunia, dan diperkirakan itu akan mengenai 131 juta orang di tahun 2050. Demensia ini disebutkan adalah suatu kelompok gejala yang berhubungan dengan penurunan dari ingatan atau memori, reasoning, dan juga other thinking skills. Nah, penyakit Alzheimer itu menjadi penyebab dari sekitar 60% sampai 80% kasus demensia. Sementara depresi ini akan menjadi second leading cause of disability di dunia pada tahun 2020, di mana 22% laki-laki dan 28% perempuan penduduk usia di atas 65 tahun akan menderita depresi. Penyakit Alzheimer ini adalah merupakan penyakit otak degeneratif yang disebabkan oleh complex brain changes yang disebabkan oleh cell damage atau kerusakan sel, di mana kita bisa melihat sel-sel saraf itu dan sinaps akan terlihat lebih sedikit dibandingkan otak yang sehat, dan juga kita akan mendapati amyloid plaque, yaitu suatu fragmen protein yang di antara sel-sel. Lalu kita akan menjumpai juga tangles. Nah, penyakit Alzheimer ini mengenai hampir lebih dari 5 juta penduduk di Amerika, dan di tahun 2050 kurang lebih hampir 16 juta penduduk, yaitu 3 kali lipatnya ya. Dan penyakit Alzheimer merupakan penyakit penyebab kematian ke-6 terbanyak. Apa aja sih faktor resiko dari Alzheimer? Dan faktor resiko dari Alzheimer ini, kalau kita lihat itu berhubungan dengan gizi, seperti diabetes, hipertensi, obesitas, peradangan, heart disease, merokok, alkohol, dan lain-lain. Itu beberapa berhubungan dengan gizi. Nah, di sini kita dapat melihat yang normal dan juga yang Alzheimer. Yang Alzheimer itu memiliki neurofibrillary tangles dan juga amyloid plaques. Amyloid ini adalah deposit protein abnormal, di mana bakteri yang ada di saluran pencernaan kita memiliki amyloid, dan juga bakteri yang penyebab penyakit itu juga memiliki amyloid. Tubuh kita dapat melakukan kesalahan mengenali
bakteri yang sudah menjadi flora normal yang ada di dalam tubuh atau juga bakteri yang penyebab penyakit sehingga dapat mengaktifasi respon imun. Nah, gut microbiome ini dapat meningkatkan respon inflamatori pada amiloid yang terakumulasi pada otak. Lalu diet dan spesifik nutrients atau gizi nutrisi spesifik itu dapat mempengaruhi komposisi mikrobiota, gut mikrobiota dan juga dapat mempengaruhi produksi atau akumulasi dari amiloid protein tersebut. Nah, saat ini semakin banyak penelitian atau bukti yang mendukung teori bahwa terdapat komunikasi dua arah antara saluran cerna dengan otak yang dikenal dengan istilah gut-brain axis. Nah, di sini dapat kita lihat salah satu perhatian utama dalam konsep gut-brain axis adalah peran mikrobiota saluran cerna dalam perkembangan dan fungsi sistem saraf pusat. Saluran cerna berisi ekosistem mikroba yang sangat kompleks dikenal dengan istilah gut microbiome untuk menggambarkan komposisi mikrobiota mulai dari gen hingga protein dan metabolitnya. Mikrobiota di dalam saluran cerna manusia itu diperkirakan banyak banget sebanyak 1 kali 10 pangkat 13 sampai 10 pangkat 14 yang berarti itu 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sel tubuh dan mengandung lebih dari 150 gen. Jumlah spesies mikrobiota saluran cerna bervariasi, lebih dari 1.000 spesies dan lebih dari 7.000 strain. Mayoritasnya adalah spesies Bacteroides dan Firmicutes. Kita di sini juga dapat melihat ada dua jalur yaitu yang downward dan juga yang upward yang ke atas dalam mekanisme GBA ini. Jalur ke bawah atau downward control, otak ini punya kontrol terhadap komposisi mikrobiota saluran cerna dan melalui jalur signaling peptida yang mempengaruhi pembunuhan gizi di saluran cerna. Juga jalur endokrin juga yang mempengaruhi fungsi saluran cerna. Kemudian juga ada jalur persarafan ya, neural pathway. Lalu kita bisa lihat juga jalur ke atas ya, di mana mikrobiota saluran cerna itu dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas otak melalui jalur mineral, jalur endokrin, jalur metabolik, dan juga jalur imun. Jadi kalau misalnya contohnya misalnya kalau kalian mengalami stres dan sebagainya, tiba-tiba kamu jadi lebih mengalami mencret ya, itu juga pengaruh dari otak yang akhirnya turun ke saluran cerna kamu gitu. Gizi dan demensia. Nah, ini makan makanan yang sehat itu dapat mengurangi resiko aktivasi dari gen ApoE4. Nanti kita akan bahas menjadi nitrogenetik dan nitrogenomik. Lalu, makan makanan yang sehat ini juga dapat mengurangi kadar gula darah dan juga respon inflamasi. Lainnya adalah dapat mengurangi tekanan darah dan aterosklerosis sehingga dapat meningkatkan aliran darah menuju ke otak. Makan makanan yang sehat juga dapat memberikan zat-zat gizi yang diperlukan untuk kesehatan otak. Nah, bagaimana makanan dapat mempengaruhi otak kita? Selanjutnya kita akan bahas mengenai gizi spesifik, yaitu mengenai kalori yang dibutuhkan oleh otak, lalu kemudian protein, karbohidrat, lemak, polifenol, dan juga vitamin. Nah, otak itu sebenarnya beratnya cuma 2% dari berat tubuh kita. Tetapi dia, si otak ini menggunakan 20% kalori yang diperlukan oleh tubuh. Jadi kalau misalnya kita BMR-nya, basal metabolic rate-nya itu 1.500, berarti otak itu akan mengambil sekitar 300 kilokalori dari apa yang kita makan.
protein. Nah, pada protein ini sebenarnya penelitiannya belum terlalu banyak dilakukan pada populasi lansia, tetapi ada juga yang mendapatkan pada orang-orang tua yang mengkonsumsi protein dalam jumlah yang rendah itu skor memori verbalnya itu rendah. Dan pada subjek yang mengkonsumsi protein tinggi ya hereditary protein intake itu berhubungan positif berkorelasi positif dengan non-verbal learning, verbal memory, dan juga penurunan resiko dari gangguan kognitif yang ringan atau demensia. Nah, berikutnya karbohidrat. Hubungan antara karbohidrat dengan fungsi kognitif ini belum terlalu jelas karena penelitiannya belum terlalu banyak. Namun ada penelitian yang mengatakan bahwa mengkonsumsi tinggi karbohidrat dan gula itu berhubungan dengan ketebalan kortikal yang lebih rendah, yang mana hal ini berkaitan dengan meningkatnya resiko demensia. Penelitian lain pada orang tua ditemukan bahwa yang mengalami gejala depresif itu eh, kebanyakan yang mengkonsumsi makan makanan yang tinggi glycemic indexnya dan tinggi glycemic load-nya. Di penelitian lain pun mengatakan atau melaporkan bahwa konsumsi makanan yang tinggi glycemic index itu berhubungan dengan peningkatan resiko depresi. Tetapi eh, ada penelitian yang lain yang kontra ya, yang kontra dengan penelitian tadi mengatakan bahwa pada orang-orang tua yang mengalami depresi itu ternyata dilaporkan mengkonsumsi diet yang rendah glycemic load-nya. Jadi masih belum jelas ya di sini ya. Nah, berbeda halnya dengan protein dan juga karbohidrat, asam lemak omega 3 ini sudah banyak penelitiannya dan EPA, DHA ini mempunyai efek yang bagus untuk fungsi kognitif dan juga kesehatan mental. Nah, ada penelitian meta-analisis yang menyimpulkan bahwa asam lemak omega 3 ini mempunyai efek yang protektif pada pasien yang mengalami gangguan kognitif, tetapi tidak ada efek yang terlihat pada orang sehat dan juga penderita Alzheimer disease. Penelitian lain atau penelitian review itu di Cochrane menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa kalau PUFA itu dapat mempunyai peran dalam menyembuhkan orang dengan yang sedang demensia. Tapi ini ada systematic review dan meta-analisis ya yang melaporkan bahwa omega 3 itu mempunyai manfaat klinis pada pengobatan depresi. Nih, di sini kita bisa melihat contoh makanannya apa? Salmon, udang, terus juga brokoli ya. Itu adalah sumber-sumber dari asam lemak omega 3. Yang lainnya juga ada telur ya. Oke, kita lanjut ke polyphenols. Nah, ada penelitian yang menggunakan suplementasi kokoa ya, kokoa coklat dan coklat itu. Nah, itu dilaporkan dapat memperbaiki fungsi kognitif pada suatu grup orang tua. Penelitian lain melaporkan bahwa adanya hubungan antara dietary index dari spesifik polyphenols dengan fungsi kognitif. Nah, penelitian lagi ada juga mengatakan bahwa treatment high flavanol ya itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari cerebral blood volume di dentata gyrus ketika kita mengukurnya dengan MRI. Jadi bagus fungsinya untuk meningkatkan cerebral blood volume. Ini makanan-makanan yang tinggi polyphenols. Ada berry, ada tomat, ada kokoa, ada wortel, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya kita berlanjut ke vitamin. Stres oksidatif, seperti yang diketahui, itu menjadi penyebab utama dalam neurodegenerasi dan juga depresi. Jadi, di sini kita memerlukan antioksidan. Mungkin kalian masih ingat vitamin apa saja yang masuk dalam antioksidan? Ya, vitamin C, vitamin E, juga beta karotin yang terdapat dalam vitamin A. Tetapi dari vitamin ini ya belum ada kesimpulan yang jelas peranan vitamin tersebut terhadap kesehatan otak. Namun semua diet yang bagus untuk jantung itu bagus juga untuk otak. A heart healthy diet is a brain healthy diet. Selanjutnya kita berlanjut ke vitamin D ya. Di sini kita bisa melihat sumber vitamin D itu ada salmon, ada telur, ada edamame, contohnya kayak edamame ya. Terus kemudian keju, jamur. Apakah kalian sering makan itu? Mudah-mudahan sering ya. Ditemukan bahwa reseptor vitamin D itu terdapat di otak. Penelitian systematic review dan meta-analisis menunjukkan bahwa orang yang menderita Alzheimer itu memiliki kadar vitamin D yang rendah dibandingkan dengan yang sehat. Dan kadar vitamin rendah ini berhubungan dengan fungsi kognitif yang buruk. Lalu, kadar vitamin D yang rendah juga berkaitan dengan rendahnya skor MMSE, Mental State Examination, dan juga penurunan fungsi kognitif. Sedangkan pada yang kadar vitamin D-nya yang tinggi itu berkaitan dengan greater brain volume atau berkaitan dengan volume otak yang besar. Selanjutnya vitamin B, vitamin larut air yang nama-namanya bisa kamu lihat di sini ya, dan sumber-sumber makanannya juga seperti alpukat dan buah-buahan. Apa yang terjadi kalau misalnya kamu kekurangan vitamin B? Vitamin B ini, terutama kalau misalnya kurang folat dan vitamin B12 dan juga sedikit vitamin B6, itu berhubungan dengan gangguan kejiwaan, berhubungan dengan kejiwaan yang buruk ya di sini. Vitamin B ini mempunyai peranan penting dalam non-carbon metabolic pathway, di mana mereka bertindak sebagai kofaktor dari sintesis DNA dan juga repair DNA. Kemudian juga pada metabolisme asam amino dan juga reaksi metilasi, termasuk remetilasi dari homosistein menjadi metionin dan juga nanti menjadi S-adenosil metionin. Pada penelitian randomized control trial ya pada orang tua itu di mana di sana mencoba menggunakan intervensi dengan asam folat dosis tinggi, terus vitamin B12 dan vitamin B6 selama 2 tahun, menunjukkan bahwa terdapat perbaikan pada fungsi kognitif dan juga penurunan rate dari brain atrophy. Folat, vitamin B12 dan B6 juga ini yang tadi ya memiliki efek protektif dalam mentreatment gejala-gejala depresif ketika menua. Jadi kalau misalnya kamu ketika menua tidak ingin mendapatkan gejala depresi, jangan lupa untuk memakan makanan sumber-sumber makanan yang mengandung vitamin B12, B6 dan juga folat. Oke? Di sini kita bisa melihat ringkasan dari beberapa penelitian yang meneliti hubungan antara vitamin B dengan depresi pada orang tua. Dan hasilnya, ya, vitamin B bagus ya, dapat mencegah depresi pada dewasa. Pada tabel ini kita bisa melihat ringkasan dari penelitian-penelitian yang meneliti efek vitamin B supplementation pada depresi orang-orang tua. Ya. Nah, dari penjelasan
gizi-gizi terhadap kesehatan otak tadi, bagaimana sekarang kita memilih dietnya? Diet yang mana sih? Nah, dalam memilih diet itu kita harus mempertimbangkan bagaimana efeknya terhadap kesehatan kita, bagaimana efeknya terhadap gaya hidup kita. Apakah ini kalau misalnya kita menerapkan diet ini apakah akan berkepanjangan atau enggak gitu. Apakah realistis atau enggak. Kemudian apakah diet ini eh, lebih rendah dari 1.500 untuk laki-laki atau 1.200 untuk perempuan. Kemudian apakah dietnya itu mencakup semua makanan di semua kelompok makanan enggak. Dan kemudian apakah diet ini lebih mementingkan tuh apa namanya, lebih mementingkan sayur-sayuran dan serat atau enggak. Kemudian juga apakah ketika diet ini direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik atau enggak. Nah, itu kita dalam memilih diet harus kita pertimbangkan seperti itu. Menurut penelitian, diet yang bagus dalam untuk kesehatan otak adalah the Mind Diet. Mind Diet ini adalah perpaduan atau hibrid antara Mediterranean Diet dengan Dash Diet. Mediterranean Diet ini biasanya pada negara-negara di Yunani, Italia, dan Spanyol, di mana karakteristiknya adalah high intake dari MUFA. High intake dari MUFA itu ini olive oil atau zaitun. Dan zaitun ini sebagai sumber utamanya. Kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, protein berbasis tumbuhan, kemudian gandum-ganduman, dan juga ikan. Lalu karakteristik lainnya itu makanannya rendah daging ya, di sini rendah yang daging merah, dan juga manis-manisan itu di paling atas, itu jadi yang paling rendah. Gimana dengan Nordic Diet? Nordic Diet itu biasa dikonsumsi oleh negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Sebenarnya ini hampir sama dengan Mediterranean Diet, di mana makanan-makanannya yang plant-based ya, yang berbasis tumbuhan, kemudian juga banyak untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, kemudian untuk dari dagingnya, ikannya, dan juga minyaknya kurang lebih sama. Cuman perbedaannya dengan Mediterranean Diet, kalau Nordic Diet ini berbeda dalam hal hmm, buah-buahannya, karena berbeda ya. Buah-buahan yang biasanya tumbuh di Skandinavia dengan juga yang di Mediterranean. Terus kemudian sereal yang digunakannya juga berbeda. Selain itu, cara atau metode memasaknya berbeda, dan juga minyak yang digunakannya juga berbeda. Kalau di Skandinavia, minyak yang lebih digunakan itu rapeseed oil atau minyak canola dibandingkan dengan minyak zaitun. Nah, DASH diet ini apa sih? DASH diet ini singkatan, yaitu Dietary Approach to Stop Hypertension. Ya, jadi lebih ke diet untuk anti hipertensi, di mana di sini menekankan diet rendah garam atau rendah sodium. Gitu. Dan porsinya juga diperhatikan yang berkaitan dengan perbaikan tekanan darah, kemudian lemak darah, dan hal lain yang berhubungan dengan hipertensi. Untuk DASH diet ini sama, kurang lebih ada plan fokus ya, artinya berhubungan dengan tumbuhan, terus tinggi atau kaya akan buah-buahan, sayur-sayuran, terus kacang-kacangan, dan penekanannya juga di low fat atau non fat dairy. Di sini ya, di susu yang low fat atau non fat. Nah,
Mind diet ini campuran antara Mediterranean diet dan DASH diet. Okay. Mind diet ini merupakan singkatan juga dari Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay. Diet ini merupakan diet anti-inflamasi, kemudian dietnya fleksibel, tidak ada pembatasan kalori, dan juga no elimination of food groups, tidak ada eliminasi dari kelompok makanan tertentu. Diet ini juga mengkombinasikan antara serat tumbuhan dan juga antioksidan, kemudian omega 3 ya EPA DHA, dan juga lean protein, artinya protein-protein tanpa lemak gitu. Lalu yang lainnya adalah mengurangi gula dan juga lemak-lemak trans dan lemak jenuh. Hasil penelitiannya bagus. Oke, dapat dilihat di depan. Apa itu Mind Diet? Bisa lihat di kiri dan kanan ini, di mana di Mind Diet ini makan banyak tumbuh-tumbuhan ya, banyak sayuran. Dalam sehari itu 3 kali makan gandum, kemudian sayur-sayuran hijau, salad plus dan one more vegetable cook. Di sini sama ya. At least one dark green salad and one other vegetable each day. Nanti kita bahas. Oke. Di sini snack on nuts. Snacknya juga kacang-kacangan. Terus sedikitnya 2 kali dalam seminggu itu unggas, ikan, dan jangan lupa di sini ada exercise. Ini di sini ada tambahan seperti 5 ounce dari anggur merah setiap hari. Tapi kalau misalnya tidak meminum alkohol, purple grape juice, jadi jus anggur yang ungu juga memiliki benefit yang sama. Oke, dari whole grains itu 3 kali sehari, di mana satu sajiannya itu adalah bisa satu slice dari roti gandum atau setengah cangkir dari whole grain yang matang, atau satu cangkir sereal gandum. Hal ini bagus untuk fungsi kognitif, memori, mood juga, dan juga untuk pembelajaran. Whole grains ini juga bagus untuk fungsi jantung ya. Ini di sini akan menjadi improve blood flow, aliran darah menuju ke otak. Lalu nih, leafy green vegetable, sayur-sayuran hijau. Ini 7 kali sajian per minggu, artinya setiap hari. Seharinya atau satu sajiannya adalah setengah cup atau setengah cangkir yang sayur-sayuran yang sudah dimatang, atau satu cup, satu cangkir yang satu cup makanan leafy green vegetables ini yang masih mentah, yang belum dimasak. Leafy green vegetables ini mengandung vitamin K, folat, lutein, beta karoten, dan lain-lain, yang mana ini sangat bagus untuk jantung dan otak kita. Nah, untuk sayuran lain itu juga sama, 7 kali sajian dalam seminggu, yaitu di mana satu sajian tersebut adalah setengah cangkir untuk yang dimasak atau satu cangkir yang masih mentah. Yang sayur-sayuran lain ini seperti wortel, tomat, kemudian paprika, dan lain-lain. Kita ambil berbagai macam warna karena itu menunjukkan antioksidannya ya. Oke, untuk minyak zaitun ini kita gunakan biasanya untuk tumis atau salad, ya salad dressing.
Untuk minyak zaitun ini juga sudah terbukti dalam memperbaiki fungsi kognitif, memori, dan juga mengurangi efek inflamasi, dan juga bagus untuk kesehatan jantung. Minyak zaitun ini salah satu monounsaturated fat, ya, atau salah satu lemak tidak jenuh tunggal yang baik sekali. Karena di sini fitochemicalnya dapat meremove beta amyloid dari otak. So, minyak zaitun langsung minum. Diet lain adalah nuts. Nuts ini bisa kita lihat di sini ya, ada termasuk kayak kuaci, terus ada kacang mete, cashew, ada pistachio, ada almond, ya. Ini 5 kali sajian seminggu, di mana satu sajiannya itu kurang lebih seperempat cangkir atau sekitar 1 ons. Makanan lain itu seperti buncis, kedelai, terus kacang merah, chickpeas ya, dan lain-lain. Ini kurang lebih 3-4 kali seminggu, di mana satu sajian itu kurang lebih setengah cangkir yang sudah matang. Ini fungsinya dapat memperbaiki fungsi kognitif, memori, dan juga mental energy. Ini banyak vitamin B-nya dan mineralnya, dan juga seratnya, di mana high fiber ini dapat menurunkan blood pressure, tekanan darah, dan juga kolesterol. Ya, kalau di kita yang paling populer itu kacang kedelai. Kacang kedelai dapat menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan HDL. Hampir semuanya seperti itu sih. Di Mindai juga ada unggas ya, bisa ayam, bisa bebek, dan lain-lain. Di mana ini bisa at least 2 kali sajian dalam seminggu. Satu sajiannya kurang lebih sekitar 3 ons yang sudah dimasak. Ini memperbaiki fungsi kognitif, memori, dan juga mengurangi resiko Alzheimer. Nah, semakin dia organik atau misalnya dia itu apa namanya seperti kayak ayam kampung, itu semakin tinggi omega 3-nya dan antioksidannya, dan unggas ini tinggi vitamin B-nya. Nah, ini berry. Oke, jangan lupa untuk memakan makanan buah-buahan berry. Bisa strawberry, blueberry, blackberry, terus cherry. Ini juga ada berry-berry yang lain ya. Bukan penyakit berry-berry maksudnya. Oke, di sini 2 kali sajian dalam seminggu, di mana satu sajiannya setengah cangkir saja. Ini banyak antioksidannya dan polyphenolsnya. Jadi bagus buat otak dan juga jantung. Oke. Ikan juga ya, salmon dari tadi sering kali muncul, jadi tepuk tangan buat salmon. Yeay. Di sini salmon itu 1 kali atau boleh lebih sajian dalam seminggu, di mana satu sajiannya adalah 3 ons yang sudah matang. 1 kilo salmon berapa di Indonesia sekarang? Kurang lebih sekitar 340 ribuan ya sekilo ya. Kadang saya merasa lebih murah di waktu di Denmark gitu. Kalau nggak salah 1 kilo itu kehitungnya bisa cuma 240 ribu. Pas kesini, wow, ternyata lebih mahal. Jadi untuk mendapatkan makanan yang nutritious atau bergizi tinggi ini cukup mahal ya di Indonesia. Bahkan buah-buahan juga dapat saya bilang ya karena banyak yang impor ya jadi mahal. Ini ikan salmon semakin liar ya, wild salmon itu semakin
tinggi sebenarnya kadar gizinya. Ini dapat dilihat ya, fungsinya bagus sekali dan juga kandungannya. Apalagi yang dapat kita lakukan yaitu adalah membatasi red meat, daging merah, itu kurang dari 4 sajian saja dalam seminggu. Kemudian mengurangi penggunaan butter atau margarin, itu kurang dari 1 sendok makan per hari. Kurangi makan keju, kurangi makan makanan yang manis, kurangi gorengan, dan juga fast food. Ini salah satu contoh dari perencanaan makanan untuk mind diet. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Apa yang dapat kita lakukan lagi selain yang tadi untuk menutrisi otak kita ya. Yang lain adalah memakan makanan yang sudah difortifikasi kalsium, vitamin D, dan B12. Kemudian kita snack yang baik, yang sehat, yaitu seperti yang di sebelah kiri atas ini. Ini kalau kalian mungkin ya, ini ketika waktu saya di Denmark ini saya sering kali snack-snack yang seperti ini, baik ketika seminar, ketika course, ketika berkunjung ke rumah orang, snacknya adalah seperti ini. Bahkan anak ini dari anak kecil ya, dari anak kecil seperti 2 tahun 3 tahun ya dibiasakan snacknya adalah seperti ini. Terdiri dari wortel, terus timun, terus paprika, dan ditambah dengan dressing. Enak, enak. Beneran. Enak dan sehat. Nih. Kemudian tambahkan rasa dengan bumbu-bumbu ya, dengan spice dan juga herbs itu dengan apa namanya seperti oregano dan sebagainya itu ya. Ketimbang ditambah dengan garam. Lalu tetap aktif 150 menit per minggu atau 2,5 jam per minggu untuk meningkatkan sirkulasi darah dan untuk apa namanya ini feel good neurotransmitternya bekerja ya. Terus uh, pertahankan berat badan yang sehat. Oke. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik yang masih overweight, kalau bisa turunkan berat badannya hingga ke berat badan yang ideal. Apalagi yang dapat kita lakukan, yaitu kita memberikan makanan untuk saluran cerna kita. Jadi bukan hanya untuk otak kita, tapi juga untuk saluran cerna kita. Dengan cara apa? Dengan cara memakan makanan yang berbasis tumbuhan atau saluran yang banyak. Lalu kita bisa makan makanan pre dan probiotik, di mana prebiotik ini dapat kita lihat di sebelah kiri atas, itu ada pisang, ada kiwi, ada madu, ada berries, dan lain-lain. Kemudian yang probiotik itu makanan-makanan yang makanan-makanan ya fermentasi seperti kimchi, kombucha, terus juga yogurt, kefir, dan kemudian atau skyr. Lalu kita bisa melakukan uh, menghindari antibiotik sebisa mungkin ya. Kalau misalnya nggak terlalu perlu amat, kita hindari antibiotik itu. Lalu uh, batasi penggunaan hand sanitizer dan juga antimikrobial swab atau sabun antibakteri. Jadi sabunnya yang mild-mild aja. Tapi kalau ketika di era COVID ini, pandemi COVID ini kita sering banget ya menggunakan hand sanitizer di mana-mana karena disediakannya hand sanitizer karena susah untuk cuci tangan. Lalu jangan lupa untuk uh, get more fresh air. Ya, ini sudah diberitahukan. Ya.
Kenapa sering lelah? Ini mungkin karena kurang tidur, makannya nggak benar, dehidrasi, kurang olahraga. Yang dapat dilakukan yaitu bisa dengan cepat tidur ya, makan yang lebih baik, kemudian juga cobain untuk jalan kaki, tapi nggak terlalu didengar. Oke, berikutnya adalah mengenai exercise ya. Jadi Hippocrates pernah bilang walking is man's best medicine. Ya, di Islam juga ada. Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga memberikan perhatian pada aspek fisik ini, di mana Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari dalam kitabnya Minhajul Muslim itu menerangkan bahwa olahraga pada eh, Islam itu dikenal dengan istilah furusiah yang meliputi cabang menunggang kuda uh, sebagai skill untuk mempertahankan dan membela diri. Terus selain itu juga furusi juga dimaksudkan untuk menguatkan tubuh dan meningkatkan kemampuan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kita olahraga seperti itu ya, selain itu karena mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Rasulullah pernah bersabda, seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Oke. Ini adalah salah satu ininya ya, ayat dalam Al-Qur'an. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggantarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Itu. Jadi, dengan kata lain, olahraga di zaman Nabi itu dimaksudkan untuk tidak semata-mata sebagai hobi saja, tetapi juga untuk persiapan diri untuk bisa terlibat dalam upaya membela agama Allah. Jadi, olahraga termasuk bagian dari perintah yang penting untuk diamalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tetap berolahraga di tengah-tengah kesibukannya. Beliau pernah adu lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah juga pernah menggelar adu ketangkasan berkuda, ya, ke, dan menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penanggung jawabnya, gitu. Bahkan Imam Imam Al-Ghazali pernah berkata, gitu, setelah belajar, anak itu diberikan izin untuk berolahraga agar mereka tidak bosan. Melarang mereka berolahraga dan memaksakan untuk terus belajar itu hanya akan mematikan hati dan mengikis kecerdasan. Oke, exercise ya. Di sini ada penelitian di mana wanita yang memiliki kebugaran tinggi itu 90% lebih sedikit menderita demensia di kemudian hari dibandingkan dengan wanita yang kurang aktif. Kemudian 2 jam berjalan setiap minggu itu menurunkan atau memotong resiko stroke hampir sampai 30%. 30 menit berjalan setiap hari dapat mengurangi gejala depresi hingga 36%. Lalu berikutnya adalah weight training atau angkat beban. Nah, angkat beban ini dapat memperbaiki fungsi kognitif atau memori, juga dapat meningkatkan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, di mana hal ini dapat meningkatkan memory, learning, dan juga high level of thinking. Dan juga dengan meningkatnya BDNF itu survival and growth of neuron and synapse juga akan meningkat. Lalu dengan weight training atau angkat beban itu berpengaruh juga terhadap kesehatan mental, di mana di sini
stress levelnya dapat berkurang, kemudian meningkatkan mood, kemudian mengurangi depresi, meningkatkan energi, meningkatkan confidence atau percaya diri, juga meningkatkan self esteem, dan juga dapat mengurangi ansietas atau kecemasan. Ya, ini adalah manfaat-manfaat dari exercise ataupun juga weight training terhadap kesehatan mental. Jadi, buat kalian yang belum pernah melakukan angkat beban, sejak saat ini coba untuk angkat beban. Berikutnya adalah meditasi. Meditasi ini dalam Islam itu manfaatnya kurang lebih sama dengan sholat dan zikir. Nah, saya lampirkan salah satu penelitian mengenai efek sholat pada elektroencefalogram dan hubungannya dengan autonomic nervous system. Jadi, ketika sholat, aktivitas parasimpatetiknya itu meningkat dan aktivitas simpatetiknya menurun. Sehingga jika melaksanakan sholat secara reguler itu dapat membantu untuk menjadi lebih rileks, mengurangi kecemasan atau stres, dan juga dapat mengurangi resiko kardiovaskular. Nah, pada posisi sujud atau sajadah nih ya, ini aliran darah ke otak itu akan lebih meningkat sehingga otak menerima aliran darah yang berisi nutrisi itu dapat meningkatkan eh, efek terhadap ingatan, penglihatan, pendengaran, konsentrasi, dan juga psikologis ya dengan terhadap mental karena di otak kita kan ada sistem limik dan sebagainya. Kemudian jadi oleh karena itu orang-orang yang melakukan sholatnya secara rutin mereka lebih memiliki kekuatan dan dalam menghadapi kesulitan hidupnya gitu. Mereka biasanya juga eh, apa namanya lebih jarang sakit kepala atau mengalami masalah psikologis. Oh iya, untuk zikirnya itu seperti yang ada di Al-Quran, ya, Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan tentram. Insya Allah. Nah, berikutnya adalah tidur. Ketika tidur atau ketika istirahat, di mana di sini artinya adalah pembersihan setiap malam ya. Kalau misalnya terjadi gangguan tidur itu erat kaitannya dengan penyakit Alzheimer dan atau penyakit neurodegeneratif lainnya. Nah, jika ada eh, apa namanya impair atau misalnya ada gangguan seperti brain injury itu dapat menyebabkan beta amyloid dan protein tau itu terakumulasi dan ini dapat menyebabkan nantinya penyakit Alzheimer ataupun penyakit lainnya. Konsekuensi dari gangguan tidur yaitu emosional nih ya. Dari emosional itu adalah perilaku yang negatif seperti gampang marah, kemudian substance abuse atau penggunaan obat-obatan terlarang, kemudian uh, negative feeling atau perasaan negatif. Lalu dari sisi kognitif, ini akan mempengaruhi perhatian, kemudian ingatan, dan juga fungsi eksekutif. Terhadap sisi somatik, ini dapat mengurangi imunitas tubuh kita, sehingga dapat meningkatkan resiko terkena penyakit-penyakit yang lain, seperti penyakit kanker, diabetes, juga penyakit jantung, dan lain-lain. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Taking nap. Jadi tidur singkat 20 menit itu dapat meningkatkan memori dan juga pembelajaran serta dapat meningkatkan kreativitas juga mengatur emosi kita. Oke. Lalu apalagi yang dapat kita lakukan? Yaitu kita dapat meningkatkan sleep hygiene kita. Sleep hygiene kita itu dengan cara tidur secara teratur ya di jam
jam yang sudah kita tentukan, kemudian tidak ada HP ataupun alat elektronik lain sebelum tidur. Kemudian kita dapat melakukan relaksasi sebelum tidur seperti meditasi atau sholat eh, sebelum tidur. Kemudian mendengarkan musik yang ringan atau sesuatu yang dapat membuat tidur kamu atau otak kamu tertidur. Lalu jangan terbangun di tempat tidur lebih dari 5-10 menit. Kalau misalnya terbangun, cepat pindah atau ke tempat gelap, matiin lampu ya. Pokoknya nggak ada TV. Lalu eh, exercise setiap hari, tapi tidak mendekati waktu tidur. Biasanya bagus itu di waktu sore hari dan pagi hari. Tidak minum kafein setelah malam, terutama ya setelah lewat jam 6 itu karena akan mungkin dapat mengganggu tidur kamu. Tidak perokok, alkohol ya, karena itu dapat mengganggu atau berefek terhadap tidur kamu. Usahakan tempat tidur kamu itu enak, nyaman, suhunya sesuai, cool, dan juga lampunya tidak terlalu terang. Kalau bisa lebih gelap itu lebih baik. Berikutnya, apalagi yang dapat dilakukan? Nah, makan yang benar. Jika kamu overweight, eh, baliklah ke berat badan yang ideal. Bahkan kalau misalnya berat badannya lebih 2,5 sampai 5 kilogram dari berat badan ideal, itu dapat mengarah ke sleep apnea syndrome, di mana nantinya akan berpengaruh terhadap fungsi pernapasan. Kalau misalnya terjadi apnea dan juga kelemahan akibat sleep apnea, karena yang sleep apnea itu biasanya tidurnya tidak lelap, itu akan mengurangi motivasi kamu untuk makan makanan yang benar dan juga mengurangi motivasi untuk melakukan exercise. Hindari makanan-makanan yang pedas, kemudian makanan yang berlemak ketika makan malam, apalagi buat kamu yang memiliki riwayat GERD, gastroesophageal reflux disease. Lalu makan makanan dengan porsi atau kalori yang lebih tinggi di pagi hari dan mengurangi kalori di malam hari itu dapat mengurangi berat badan seperti yang ada pada penelitian ini. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di slide terakhir, take home message. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa gizi ini mempunyai peranan penting dalam mempertahankan fungsi kognitif dan juga dapat untuk mengurangi resiko depresi di kemudian hari. Lalu terdapat zat-zat gizi tertentu yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan otak. Ya, tadi kita berbicara mengenai makronutrien seperti protein dan karbohidrat dan juga mikronutriennya. Kemudian kita mempelajari mengenai mind diet, itu ada perpaduan atau hybrid antara Mediterranean diet dan juga DASH diet. Lalu kita mempelajari apa lagi yang dapat dilakukan untuk menutrisi otak dan juga menutrisi saluran cerna kita. Lalu exercise, manfaat-manfaat exercise dan juga weight training terhadap kesehatan otak. Selanjutnya meditasi, di mana meditasi ini kurang lebih sama dengan sholat dan zikir. Lalu take nap, ya tidur singkat, kurang lebih 20 menit. Dan take nap ini sebenarnya dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW. Kemudian sleep well, tidur yang baik. Jadi kita tadi membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan
atau memperbaiki sleep hygiene. Lalu yang terakhir adalah eat right, makan yang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa mengirimkan pertanyaannya ke alamat email yang tertera di sini. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil manfaat dari kuliah kali ini, dan saya harap kalian saumnya juga lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.